listen-only mode. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Bertemu kembali dengan kami dari tim research Philips Sekuritas Indonesia pada hari Jumat, tanggal 3 Juli 2020. Sebelum kita mulai, seperti biasa kami pastikan terlebih dahulu, apakah suara saya dan tampilan layar dapat terdengar dan terlihat dengan jelas Bapak Ibu sekalian? Baik, terima kasih atas konfirmasinya Bapak Wisber Lewis, Bapak William, dan Bapak Robertus, nampaknya sudah jelas. Dan terima kasih juga Ibu Christine. Baik, langsung saja kita mulai hari ini dari sektor makroekonomi. Kita lihat bursa global cukup cerah ya, dari Dow Jones, S&P, Nasdaq, Nikkei, MSCI Indonesia, dan bursa lainnya juga menghijau pada penutupan malam kemarin. Cukup menarik juga, sehingga membuka potensi hari ini dapat IHSG bergerak bullish ya. Namun kami lihat pergerakan juga akan cenderung terbatas, IHSG berpeluang menguji area 5.000-nya. Dari komoditas terlebih dahulu, kita lihat komoditas dari harga minyak dan juga harga batu bara meningkat cukup signifikan. Harga minyak juga meningkat 2%, batu bara juga demikian, meningkat 2%. Begitu pula dengan CPO. CPO berhasil naik 1,64%. Jadi ada sentimen positif dari harga batu bara harga komoditas dan juga harga dari bursa dunia juga. Lalu dari data Amerika Serikat, kami melihat keluarnya data banyak yang di atas ekspektasi ya. Kita lihat yang pertama, data pasar tenaga kerja Amerika Serikat, data non-farm payroll-nya, bulan Juni memperlihatkan bahwa ekonomi AS menambah 4,8 juta pekerja, seiring dengan semakin banyaknya negara bagian di AS yang melonggarkan aturan social distancing tersebut, serta mengizinkan kembali pelaku usaha untuk membuka kembali operasi mereka. Jumlah penambahan non-farm payroll di bulan Juni ini adalah yang terbesar sejak 1939 dan melebihi ekspektasi penambahan yaitu sekitar 3,23 juta. Sementara pada bulan Mei, non-farm payroll hanya bertambah, NFP hanya bertambah sekitar 2,67 juta pekerja. Lalu berikutnya, tingkat pengangguran di Amerika Serikat juga turun menjadi 11,1% dari 13,3% di bulan Mei. Dan lebih rendah dibandingkan estimasi sekitar 12,5%. Jadi sekitar data-datanya juga keluar cukup baik juga. Namun ada satu data, rata-rata upah per jam naik 5%, lebih rendah sedikit dari estimasi yaitu 5,3%. Lalu untuk hari ini, kita juga melihat adanya rilis data dari China ya. China Transaction Service Purchasing Manager Index untuk bulan Juni. Kira-kira begitu, ada kombinasi. Kebanyakan dari data tenaga kerja terlihat di Amerika Serikat masih positif, meskipun dari penyebaran corona juga masih tinggi juga di Amerika Serikat. Lalu berikutnya kita beralih ke market news. Ada beberapa emiten yang telah mengeluarkan laporan keuangan. Salah satunya INTP. INTP memperlihatkan peningkatan 0,88% di laba bersihnya menjadi sekitar 400 miliar. Meskipun Oke, maaf, untuk INTP kami ulangi. Untuk INTP sendiri laba bersih naik sekitar 0,88% menjadi 400 miliar pada kuartal 1, meskipun kita lihat bahwa penjualan semennya terkoreksi sekitar 9,91% secara tahunan. Lalu berikutnya SCMA, PT Surya Citra Media Tbk, telah merealisasikan rencana pembelian kembali saham atau buyback dengan total
568 juta saham senilai dengan 519,69 miliar. Dan yang terakhir Garuda, kita lihat Garuda tercatat pendapatannya turun ya, 30,14% menjadi 768 juta US dollar pada kuartal 1 2020. Dan terakhir dari forecast-nya juga EPS-nya juga turun juga, laba bersihnya turun sehingga PI-nya juga negatif 0,80 untuk Garuda. Lalu berikutnya kita beralih ke foreign flow. Meskipun kemarin IHSG naik cukup signifikan ya, didorong oleh sektor properti dan konstruksi, kemarin asing masih cenderung jualan dengan net sales sekitar 195 miliar, sehingga total flow year to date asing masih tercatat net sell 32,55 triliun. Lalu berikutnya, untuk technical recommendation, hari ini kami merekomendasi beberapa saham, di antaranya yang pertama adalah Astra Agrolestari. Kami lihat dalam short term-nya masih cenderung sideways ya, mediumnya juga demikian. Namun kita lihat ada potensi kenaikan lebih lanjut karena hari ini mencoba menguji MA20 sebagai resisten. Boleh diperhatikan trading buy 8450 dengan target 8850. Dan kita lihat target kedua di 9250. Jangan lupa stop loss di level 8175. Berikutnya jasa marga juga demikian. Kami lihat jasa marga sudah menarik juga. Berpeluang untuk menembus area resistennya ya. Jadi kita bisa buy on breakout. Masih bullish juga trennya. Harga juga masih di atas MA5 dan juga MA9 yang menandakan saham ini masih rally. Terlihat kita boleh trading buy dengan entry point di level 4490 dengan target 1 di level 4620 dan target 2 di level 4740. Jangan lupa stop loss di level 4330, yaitu di bawah garis support rally dia ya, di bawah MA5 dan juga MA9. Lalu ada CTRA, mengikuti emiten properti lain. CTRA kemarin meningkat secara signifikan, disertai dengan volume yang tebal juga. Dari indikator dari stokastik dan MACD juga cukup menarik. Jadi kami sarankan untuk trading buy juga di CTRA dengan entry point 645 dengan target harga pertama 685 dan target price kedua di level harga 735. Jangan lupa stop loss di level 595. Kira-kira begitu. Untuk hari ini kami rekomendasikan ada CTRA, Jasa Marga, dan juga AALI. Lalu kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi Q&A. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan, boleh tuliskan di kolom yang telah tersedia. Oke, sebelumnya Ibu Dwi Ananik, apakah suara saya sudah terdengar? Tadi nampaknya kurang terdengar ya. Baik, sudah bagus. Terima kasih Bapak Agung. Kita lanjutkan kembali ke sesi Q&A. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan, boleh tuliskan di kolom yang telah tersedia.
Baik, langsung saja kita menjawab beberapa pertanyaan yang sudah mulai masuk nampaknya. Pertama dari Ibu Arwini, bagaimana untuk Asri, CTRA, Elsa hari ini ya? Kita mulai dari Asri dulu mungkin. Untuk Asri sendiri kita lihat area support eh, masih berada ya di level 128 ya. 128 masih dijadikan sebagai support, kemudian resistennya sendiri target jangka pendeknya ya sekitar di 134 hingga 135 itu area resisten 135 ya di area resisten dari ASRI jangka pendek, kemudian untuk area resisten lanjutannya sekitar 140. Dan kalau kita lihat juga dari beberapa terakhir pergerakannya mencoba untuk menguat ya, dan volume perdagangan juga cukup mendukung untuk aksi beli dari ASRI. Ini kita ke saham properti lainnya, ada CTRA. CTRA juga sama nampaknya mulai ada penguatan ya di pada kemarin sebagai sinyal juga untuk mulai masuk ya saham-saham properti. Kita lihat untuk CTRA sendiri area stopnya itu berada di level 690 ya. 690, 685 hingga 690 mesti kami rekomendasikan ya untuk beli. Kemudian Elsa juga sama, maka sudah mulai ada pergerakan, mulai reverse ya. Untuk resistennya sendiri perhatikan di level 240. 240 resisten untuk Elsa. Ini kita ke saham konstruksi dari TPP. TPP nampaknya juga sudah mencapai ya level resistennya di 980. Penguatan cukup signifikan ya dalam perdagangan kemarin. Volume perdagangannya juga sangat drastis peningkatannya. Kita lihat untuk PTPP resisten lanjutannya itu berusaha di level 1060 ya. Jika berhasil menembus area 1060, maka berpeluang juga untuk menutup gap hingga area 1120. Dan dari PTPP sendiri nampaknya juga cukup bagus ya pergerakannya seiring dengan peningkatan ya dari jumlah kontrak yang diterima oleh PTPP. Ini sebagai sentimen positif ya, sentimen jangka pendek untuk PTPP. Terus kita beralih ke PTBA. Dari PTBA terlihat masih cukup tertekan ya pergerakannya, meskipun mulai ya mencoba untuk reverse. Kita perlu perhatikan untuk area resisten terdekatnya ya untuk PTBA di 2120, kemudian sebenarnya masih berpeluang juga ya untuk menguat. Tidak ada salahnya untuk mulai melakukan aksi akumulasi untuk PTBA. Kemudian kita ke saham selanjutnya Sril. Sril kita lihat Sril untuk area resistennya itu di sekitar 197 ya. 197 hingga 198. Dan masih berpeluang juga ya untuk menguat. Oke, demikian Bu Arwin. Kemudian kita beralih ke pertanyaan dari Pak Bahri.
Pak Saiful Bahri bertanya bagaimana pergerakan jual beli ASI dan Excel ya di broker asing. Untuk ASI kita coba kita lihat dulu ya dari teknikalnya. Untuk Astra sendiri pergerakannya tidak ada hal yang signifikan ya dalam sepekan ini karena volumenya masih solid dalam sepekan, tidak banyak perubahan. Kemudian pergerakan juga demikian masih sideways saja. Namun dari pola sideways ini Bapak Ibu bisa menggunakan ya peluang trading jangka pendek ya. Untuk ASI sendiri target terdekat di sekitar 4950 ya hingga 4975. Kemudian dari Excel juga demikian, gerakannya dalam jangka pendek sih masih sideways juga ya. Namun bisa diperhatikan untuk area resistennya bisa manfaatkan ya pola sideways ini dengan target terdekat di 2800 untuk Excel. Demikian Pak Bahri. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, ada dari Pak Andreu ya, untuk Tekim, BSDE, dan Adaro. Tekim dalam 3 hari terakhir pergerakannya juga menguat sangat signifikan ya, ini seiring dengan laporan keuangan ya dari Tekim sendiri pada kuartal terakhir ini menunjukkan peningkatan dari laba bersihnya ya. Laba bersih yang naik cukup signifikan, namun kalau kita breakdown lagi, ini sebenarnya penguatan dari laba bersih Tekim lebih didukung karena laba dari forex ya, bukan dari operasional, sedangkan dari penjualannya sendiri pada kuartal terakhir itu turun. Gitu. Jadi kalau kita lihat untuk secara teknikal sendiri pergerakannya sudah mencapai ya area resistennya dan sudah berada juga mulai masuk ya ke level overbuy, sehingga penguatannya juga terbatas pada hari ini kalau kita lihat. Mungkin wait and see dulu ya untuk Tekim. Kemudian kita berlanjut ke BSDE. Dari BSDE sendiri pergerakannya mulai berusaha untuk reverse, ada sinyal untuk reverse ya. Penguatan dari saham BSDE kemarin apakah masih bisa berlanjut pada hari ini. Perhatikan untuk target terdekat ini, level terdekat dari BSDE sekitar 7.759 maksud kami, atau 800. Area 800 bisa diperhatikan sebagai target BSDE. Kemudian kami masih merekomendasikan untuk buy ya untuk saham-saham properti pada hari ini. Secara teknikal masih mendukung. Kemudian selanjutnya ke pertanyaan berikutnya, ada Adaro. Dari Adaro juga Adaro sendiri meskipun kemarin melemah ya, namun pelemahan ini juga nampak terbatas. Jika Bapak Ibu masih punya ya
ada dalam portofolio masih bisa di keep, di hold dulu. Dengan target terdekatnya masih di sekitar 1080 ya. 1080 sebagai target dari Adaro masih boleh ya untuk buy. Kemudian Pak Hendrali untuk Adaro tadi target kami 1080 bisa dapat sisi penguatan. Kemudian kita berlanjut ke HMSP. HMSP sendiri nampaknya juga mulai ada ya potensi penguatan untuk perdagangan hari ini. Karena dari perdagangan kemarin volume perdagangannya cukup kuat ya. Aksi belinya cukup kuat meskipun kemarin ditutup flat ya harganya. Namun pada hari kami lihat ada potensi penguatan dari HMSP. Jika kami rekomendasikan hold dulu untuk HMSP. Target kami di level 1690 untuk HMSP. Kemudian kalau dari PM saham konstruksi juga properti ya mas kami ya, masih sejalan dengan saham-saham properti lainnya. P1 juga kami prediksi masih akan menguat ya pada hari ini dengan target terdekat, target lanjutan untuk P1 bisa diperhatikan di area 436 itu untuk P1. Kemudian kita beralih ke pertanyaan dari Bu Nuna untuk Demas, resistannya di berapa? Demas sendiri resisten terdekat ini di level 172 dengan resisten berikutnya itu di level 179 ya atau 180. Jadi area resisten berikutnya di 180 untuk penguatan masih berpotensi berlanjut ya. Harga sendiri masih berada di bawah level MA5 maupun MA9. Jadi masih bisa uh, di buy ya, masih bisa untuk dimanfaatkan. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya dari Bu Damaria, LSIP dan HMSP hari ini ya. Coba kita review dulu untuk LSIP. LSIP sendiri penguatannya juga cukup signifikan dalam sepekan ya. Meskipun dalam medium dalam 1 bulan terakhir masih sideways saja dengan resisten di 900 ya. Kita lihat juga untuk komoditi sendiri dari oil maupun dari CPO juga ada penguatan cukup signifikan. Ini bisa dijadikan momentum juga ya untuk mulai masuk ke saham LSIP. Kita lihat untuk level resistennya itu masih di sekitar 900 ya, masih sama di level 900 untuk LSIP. Itu juga target untuk LSIP bisa buy ya untuk hari ini. Kemudian BSP tadi kami sudah bahas. Kita ke saham banking ya, coba kita review untuk BBCA. BBCA juga ada peluang untuk menguat pada hari ini meskipun terbatas ya. Karena sudah mulai jenuh beli overbuy ya. Target kami sih di sekitar level 29.650 untuk BBCA 29.650. Pergerakannya juga menarik ya, mulai reverse kembali, mulai menguat.
Jadi untuk BCA targetnya mungkin tipis saja ya, nggak terlalu tinggi. Kemudian ke saham TMG juga masih mencoba ya untuk menguat. Pergerakan sahamnya sendiri juga sudah mulai naik ya, perlahan, mulai berada di atas level MA9-nya. Kami rekomendasikan juga untuk mulai mencicil beli ya, akumulasi ya, untuk ITMG dengan level target terdekat di 74, di 7.500 ya, 7 7475 hingga 7500. Cukup menarik pergerakannya. Kemudian kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya dari Pak Johan Asri. Tadi kita sudah review. Asri sendiri pergerakannya masih ada potensi anjuran penguatan ya. Meskipun masih sideways, bisa dimanfaatkan untuk spek buy ya. Targetnya di 135 untuk Asri. Next ada Paniko TCPI. Oke, kita lihat TCPI. Trans-Pasifik sendiri pergerakannya juga sudah berada ya di level supportnya untuk medium term. Namun masih ada potensi untuk melakukan pelemahan ya, meskipun sudah terbatas. Mungkin untuk Paniko mulai bisa ya melakukan aksi spekulatif buy di level harga sekarang ya 4340. Dan target terdekat dari TCP sendiri kita lihat resisten terdekat di 4.300, 4.400 ya. 4.400 target terdekat, dan target lanjutannya di 4.600. Ya mulai sedikit menarik ya TCPI meskipun sideways, namun pola ini masih bisa dimanfaatkan untuk aksi buy and sell secara singkat saja. Mungkin Pak Niko semoga bisa menjawab. Dan Pak Luis, PTBA tapi ya LC. PTBA juga ya masih senada dengan saham-saham call lainnya, batu bara masih satu saja, namun masih bisa ya untuk melakukan aksi buy karena dari pergerakan sendiri ada momentum untuk reverse masih ada. Beli buy dengan target terdekat di sekitar 2130 PTBA. 230 masih bisa dijadikan untuk target. Kemudian Tepia coba kita lihat. TPIA di hold saja ya. Gerakannya juga sudah mulai mencapai area resistennya. Target terdekat TPIA kami suka target di area 6.900 ya. 6.900 hingga 6.950 bisa dijadikan target untuk TPIA. LSIP tadi kami sudah bahas, targetnya masih di 900. Kemudian BMRI, dan dari Bu Evelyn, BMRI, kita bahas BMRI. BMRI juga untuk medium maupun
short term masih sideways saja dan kita lebih suka ya untuk hold dulu BMRI. Target terdekatnya di 5.100, 5.100 hingga 5.150. Mungkin untuk Bu Evelyn, spekulatif buy juga boleh untuk BMRI. Kemudian pertanyaan dari Pak Paulus untuk BBNI dan ASI. Dari BBNI juga sama ya kayak BMRI tadi. Kita lihat masih sideways dan bisa dijadikan sebagai aksi akumulasi ya untuk BBRI. Mulai akumulasi dengan target di 4.725 untuk BBNI. Nah, SI juga tadi kami sudah bahas ya, boleh untuk aksi akumulasi di level 5.000 ya sebagai target PSI. Oke, dari Pak Paulus mungkin bisa menjawab ya. Kemudian kita coba ke pertanyaan Pak Victor untuk technical recommendation dari Sido Muncul dan Java. Terima kasih. Oke, untuk Sido Muncul kita lihat ya. Kita lihat pergerakannya juga masih sideways saja. Dan kami masih rekomendasi untuk hold dulu ya untuk Sido. Target terdekatnya di level 1250 untuk Sido. Mungkin tipis dulu ya target 125 hingga 1255 untuk Sido. Kemudian dari JPFA kita lihat JPFA juga pergerakannya masih satu saja ya. Kita perlu lihat ya untuk ada target terdekat dari Java itu di sekitar level 1.200. Jadi masih bisa ya untuk aksi buy, masih kami rekomendasikan 1.200 jadikan target untuk Java. Kita review sedikit ya untuk pergerakan IHSG. Bursa sudah dibuka dan masih inline ya dengan prediksi kami pada hari ini bahwa IHSG akan berada di level hijau atau bullish. Sekarang kira-kira sudah berada di level 4.980-an ya. Untuk level resisten hari ini juga masih sekitar area 5.000. Jadi masih ada potensi penguatan ya. Beberapa saham yang tadi kami sudah rekomendasikan. Demikian untuk ISG. Kemudian kita berlanjut lagi ya ke pertanyaan dari Pak Egi, TLKM dan BBRI. Ya, untuk TLKM sendiri kita lihat masih ada potensi untuk menguat ya. Kita lihat dari stokastik sendiri mulai terbentuk ya indikasi golden cross, jadi bisa buy juga ya untuk TLKM. Dengan target terdekat di sekitar 3.200 untuk TLKM. Masih berpotensi menguat ya, meskipun sudah lewat tanggal dari pembagian dividen 3.200. Kemudian BBRI
review masih sideways juga ya. Gerakannya juga tipis dalam beberapa hari. Demikian juga untuk targetnya tipis juga ya, sekitar 3.100 untuk BBRI. Demikian Pak Egi, kemudian kita balik ke Pak Yosep. Tadi Sido Java kami rekomendasinya hold dulu ya, karena masih target dari Sido Java sendiri tadi tipis juga ya, Java 1.200. Kemudian kalau kita ke saham berikutnya yang ditanyakan mungkin ke Pura ya, mungkin kalau Pura juga masih ada ya peluang penguatan tipis di dengan targetnya 98 hingga 59 untuk Pura. Untuk BBSS juga sama ya. Target terdekat di 151. Tipis juga nih pergerakan. Kemudian Pak Agung menanyakan Adaro, BRPT. Oke, kita ke Adaro dulu. Adaro juga ya, pergerakannya hari ini juga masih berpotensi menguat dengan target terdekat di level 1085 ya, 1085 hingga 1090. Ini untuk Adaro. Masih sama ya dengan saham batu bara lainnya, masih sideways juga. Kemudian untuk ITMG, juga ya, tadi kami sudah rekomendasi boleh untuk buy dengan target di 7.500. Dan BRPT juga masih sideways dalam jangka menengah. Boleh diperhatikan ya untuk target terdekat di 1190 untuk BRPT. Masih berpotensi menguat ya. Dan dari pertanyaan Pak Egi ya untuk EKAT. Oke. Kita lihat bahwa pergerakannya sendiri dalam jangka menengah hingga panjang ya sudah mulai rally, dan perhatikan saja ya untuk area resistennya sendiri di 1100. Kalau penguatan masih ada ya, namun tipis. 1100 jadikan area resisten untuk EKAT. Dan Bu Nidaul untuk WKWG dari konstruksi juga ada peluang ya untuk menguat pada hari ini sejalan dengan indeks hari ini. Jika lihat dengan area target terdekat ya di sekitar 1300 ya untuk Wika 1300. Penguatan masih ada karena untuk secara stokastik sendiri mulai merangkak naik ya, mulai menuju area netral. Kemudian dari anak usahanya kalau kita lihat WG juga masih ada potensi menguat ya. Perlu diperhatikan area resisten terdekat itu di 206 hingga 208 ya target terdekat. Target lanjutannya sendiri di sekitar 210.
Demikian Bu Nidel, semoga bisa menjawab. Eh, Pak Dharma BBRI tadi kami sudah bahas ya. Hold dulu. Dan IHSG pada hari ini dari Pak Rusdinal ya. Bagaimana ya IHSG untuk hari ini? Apakah bisa menembus 5.000? Untuk potensi menembus 5.000 terbuka ya. Hari ini masih ada. Karena untuk resisten hari ini sekitar 5.000 juga. Mungkin masih akan menguji area 5.000 ya pada hari ini. Jika ditutup di atas level 5.000, maka perdagangan pada minggu depan juga mulai ada area psikologis baru ya, sekitar 5.000. Kan Pak Rusdinal. Kemudian Pak Yosep, apakah tepat untuk buy saat ini? Menurut kami boleh ya. Hari ini juga tepat untuk buy. Indeks juga hijau hari ini. Kemudian Bu Dwi tadi P1 kami sudah rekomendasikan nih. Eh, Pak Robertus BBCA tadi kami juga sudah bahas. Targetnya juga masih tipis ya untuk BBCA. Penguatannya juga sudah cukup signifikan. Kemudian kalau kita ke ITMG juga tadi ITMG sekitar 7.500 ya targetnya. Boleh buy untuk ITMG. Kemudian Breeze juga akumulasi juga ya. Boleh akumulasi dengan target eh, terdekat di 326. Perhatikan di area 326 ya sudah mulai mendekati area target Breeze. Kemudian eh, Pak Edi ada peran Cepin ya. Cepin dalam jangka pendek sideways. Eh, iya betul Pak, untuk Cepin dalam jangka pendek masih sideways. Kalau kita lihat lagi di industrinya juga sama saja pergerakannya, masih sideways juga ya. Mencermati harga broiler maupun di OC yang masih cukup stabil ya, berada di atas level harga yang ditentukan oleh Kemendak Perdagangan ya. Harga yang stabil juga membuat pergerakan dari saham-saham poultry ini juga cukup stabil dalam medium term. Boleh ya dijadikan sebagai aksi buy, dimanfaatkan sebagai untuk aksi buy ya, untuk Cepin. Ataupun jika masih punya saham ini, kami rekomendasikan untuk hold dulu saja ya. Dengan targetnya sih masih di level 5.900 untuk Cepin. Harga resistnya 5.900. Kemudian mungkin ya Pak Edi, kemudian kita ke Bu Rika, MDKA dan Inco. Bagaimana peluang Inco sendiri pergerakannya ya kemarin sudah menguat cukup signifikan, namun pada hari ini ada koreksi dulu ya nampaknya, koreksi dari penguatan kemarin. Untuk target sih masih sama ya seperti di hari-hari sebelumnya. Target kami masih untuk Inco di 3.050. Untuk short term 3.050 bisa jadikan target ya. Dan keep dulu saja di portofolio Bapak Ibu ya untuk Inco masih oke. Dan kita beralih ke saham
emiten emas untuk MDKA. MDKA juga kami rekomendasi untuk buy dengan targetnya masih di level resisten yang sama ya dalam 1 bulan terakhir di 1400 ya targetnya untuk MDKA. Cermati juga masih cerah juga ya pergerakan harga emasnya. Kemudian Bu Veronica tadi BBRI kami sudah bahas ya. Masih sideways dan hold dulu untuk BBRI. Oke. BBRI, BBNI, GGRM, BBCA. Mungkin kita ke GGRM ya, karena belum dibahas. GGRM kita lihat pergerakannya kemarin ditutup terkoreksi ya, namun masih di level yang terbatas pelemahannya. Untuk level super sendiri sih sekarang di level 46.000 46.800-an ya. 46.800 nih sebagai area support. Dan kami sih rekomendasinya masih hold dulu ya untuk BBRM. Masih di support resisten terdekat itu di 4.700 47.600 ya. Ke 7.600 BBRM. Untuk BBCA, BBNI, BBRI, saham-saham banking kami tadi sudah bahas. Saham banking mungkin di hold dulu. Target MAPI dan PTPP. Oke. MAPI sendiri sekarang hold dulu aja ya dengan target supportnya sendiri ya di perhatikan untuk area support MAPI di level 750 ya. 750 jika tembus ke bawah 750 nampaknya boleh ya untuk sell. Ini pergerakan sendiri masih sideways dalam jangka pendek. 50 diperhatikan. Kemudian untuk PTPP tadi kami sudah sedikit singgung ya. Mungkin kita review dulu. Dan nampaknya pagi ini pergerakannya menguat ya. Ini seperti yang sudah kami bahas untuk target dari PTP sendiri pada hari ini sekitar 1020. Sudah hampir mencapai ya untuk target hari ini, mungkin di hold dulu saja ya. Kalau kita perlu lihat dulu ya pergerakannya untuk target lanjutan dari PTPP sendiri jika berhasil ya untuk tembus 1020 maka target berikutnya di 1050 untuk PTPP. 1020 dan hingga 1050 ya. Dalam rentang ini bisa jadikan target untuk sell PTPP. Demikian Pak Arif Takim, INKP, TPIA untuk Bu Melinda. Takim tadi kami juga sudah bahas 7.000 sebagai target, kemudian untuk INKP juga sama ya. Area 7 selnya mungkin di level harga sekarang ya sudah ada aksi jual, aksi profit taking karena sudah cukup menguat ya, signifikan. Karena kemarin setelah nyampe di level 7.000 terkoreksi terbentuk ini ya
Untuk INKP realisasikan dulu ya profit yang sudah ada untuk INKP. Kemudian ke TPIA tadi juga TPIA sebenarnya untuk TPIA masih bisa berpotensi menguat ya. Ini rekomendasinya hold dulu untuk TPIA. Targetnya di 7.000. Kemudian Bu Melinda Pak Johan untuk pergerakan BRI dan BNI ke depannya kami lihat masih akan sideways. Belum banyak katalis positif ya untuk sektor perbankan. Kita lihat juga potensi dari kita perlu juga menunggu ya untuk kinerja dari Q2 ini seperti apa. Diprediksi sih dari Q2 hingga akhir tahun masih suram ya untuk banking. Mungkin Pak Johan, kemudian kita berlanjut ke Pak Aditya, PZZA. PZZA juga ya, kami rekomendasinya masih sell dengan targetnya sih penurunan hingga 685 ya. Mungkin Pak Adit bisa diperhatikan untuk sell dulu PZZA. Dari tren jangka pendeknya juga ya, masih memungkinkan untuk terjadi koreksi lanjutan. Pak Yosep, Weton ya. Oke, kita akan review untuk Weton. Ini masih sama ya pergerakannya seperti saham konstruksi lainnya. Tadi WIKA, WG ada potensi menguat. Demikian juga untuk Weton. Weton sendiri target terdekat kami di 300 ya. 300 dapat jadikan target untuk Weton. Potensi menguat juga masih oke. Kemudian kalau kita ke saham Ultra, WLTJ juga momentum penguatannya juga ada namun terbatas ya. Kalau kita lihat dari RSI juga sudah mulai terbentuk dead cross. Ini ada potensi aksi jual ya setelah penguatan tipis hari ini. Tadi sih untuk target masih sama ya, resistennya di 1652. Ini batasi dulu untuk Ultra. Oke baik, nampaknya sudah pukul setengah 10 dan hampir setengah 10 dan kita lihat tidak ada pertanyaan lanjutan dari Bapak Ibu peserta webinar. Terima kasih Bapak Ibu peserta webinar atas partisipasi dan atensinya di webinar Jumat pagi ini. Mohon maaf atas kekurangan dari kata-kata ya, penyampaian yang kurang berkenan. Kita bertemu lagi di webinar berikutnya hari Senin ya, tanggal 6 Juli. Demikian untuk webinar pada hari ini. Salam cuan ya.